Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Kuslina, pada mata pelajaran geografi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang proses terjadinya angin dan jenis-jenis angin. Angin tentu saja bukanlah sesuatu hal yang asing bagi kita. Setiap hari kita bertemu dengan angin dan merasakan kedatangan angin. Pengertian angin sendiri merupakan suatu udara yang bergerak dari daerah yang mempunyai tekanan tinggi ke daerah yang mempunyai tekanan rendah, atau dari daerah yang bersuhu rendah ke daerah yang bersuhu tinggi. Angin tidak dapat kita lihat, namun dapat dengan mudah kita rasakan. Seperti halnya proses terjadinya hujan, angin ini juga tidak datang dengan sendirinya tanpa melalui suatu sebab tertentu. Adanya angin ini karena melalui suatu proses atau suatu siklus. Pada dasarnya, terjadinya angin adalah karena adanya perbedaan tekanan udara dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Perbedaan suhu udara dan tekanan udara ini juga berkaitan dengan panas matahari yang diterima oleh daerah tersebut. Secara terstruktur, proses terjadinya angin melibatkan 3 langkah khusus, yaitu yang pertama, terjadinya perbedaan penyinaran oleh panas matahari. Yang kedua, terjadi pengembangan udara atau pemuaian udara. Dan yang ketiga, terjadinya gerakan udara. Yang pertama, terjadinya perbedaan penyinaran oleh panas matahari. Matahari yang memancarkan sinarnya tidak bisa menyinari dengan intensitas penyinaran yang sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pastilah ada perbedaan di beberapa wilayah atau tempat perihal penerimaan sinar matahari ini. Nah, perbedaan radiasi atau cahaya matahari inilah yang menjadi dasar terbentuknya angin. Yang kedua, terjadi pengembangan udara atau pemuaian udara. Dalam proses terjadinya angin, setelah terjadi perbedaan suhu dan tekanan, selanjutnya terjadi pengembangan udara atau pemuaian udara. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan atau suhu yang ada di suatu wilayah tersebut. Pada daerah yang mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak, udara akan mengalami pengembangan atau pemuaian, sehingga mempunyai tekanan udara yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang hanya mendapatkan sedikit sinar matahari. Karena terjadinya pemuaian udara atau pengembangan udara ini, maka terjadi perbedaan tekanan udara di antara kedua daerah tersebut. Dan yang ketiga, terjadinya gerakan udara. Adanya perbedaan tekanan udara yang diakibatkan oleh pemuaian udara ini akan memicu terjadinya pergerakan pada udara. Udara yang berada di daerah dengan tekanan lebih tinggi akan bergerak menuju daerah yang mempunyai tekanan udara lebih rendah. Dan inilah akhir dari proses terjadinya angin dan terbentuklah angin. Itulah proses terjadinya angin dari asal sinar matahari hingga terbentuklah angin. Proses tersebut terjadi secara berurutan tanpa ada satu yang terlewati. Selanjutnya yaitu jenis-jenis angin. Jenis angin yang pertama adalah angin musim atau biasa dikenal dengan sebutan angin muson. Ini merupakan jenis angin yang berhembus berdasarkan periodik, yaitu minimal 3 bulan. Diketahui pada setiap periodenya memiliki pola yang berlawanan dan berganti arah pada setiap setengah tahunnya. Jenis angin muson ini juga terbagi dan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu angin muson barat serta angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari Asia ke Australia dan membawa curah hujan, sehingga membuat Indonesia akan terjadi musim penghujan. Angin ini bertiup pada periode bulan Oktober hingga April. Kemudian ada angin muson timur yang bertiup dari Australia ke Asia dan tidak membawa curah hujan, maka dampaknya akan membuat Indonesia terjadi musim kemarau. Angin ini bertiup pada periode bulan April hingga bulan Oktober. Berikutnya yaitu angin laut. Angin ini bertiup dari daerah laut menuju ke daratan.
Umumnya, angin ini akan bertiup pada siang hari, yaitu sekitaran pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Angin laut ini merupakan jenis angin yang biasanya banyak dimanfaatkan oleh para nelayan tradisional dalam melakukan perjalanan pulang setelah mencari ikan ataupun melaut. Berikutnya ada jenis angin jatuh atau juga biasa dikenal dengan sebutan angin fon. Angin ini merupakan jenis yang terjadi sesuai dengan adanya jenis hujan, misalnya hujan orografis. Diketahui angin ini akan bertiup dari suatu wilayah atau daerah tertentu dengan temperatur suhu yang berbeda. Angin ini dapat terjadi karena adanya gerakan massa udara yang naik ke pegunungan dengan tinggi lebih dari 200 meter yang kemudian naik pada satu sisi dan turun kembali di sisi lain. Karena uap air sudah terbuang saat terjadi hujan orografis, maka angin fon yang jatuh dari puncak gunung akan bertiup dengan memiliki sifat kering dan panas. Jenis angin berikutnya yaitu angin darat. Jika sudah ada angin laut, tentu pasti ada angin darat. Nah, angin darat ini merupakan jenis angin yang bertiup dari daratan menuju lautan. Biasanya angin ini bertiup dan terjadi ketika malam hari, yaitu sekitaran pukul 8 sampai 4 sore. Angin ini kerap kali digunakan serta dimanfaatkan oleh para nelayan tradisional yang sedang akan berangkat menuju lautan guna mencari ikan. Jenis angin berikutnya adalah angin gunung. Angin ini bertiup dari puncak gunung ke lembah. Umumnya jenis angin gunung akan terjadi dan bertiup ketika malam hari. Jenis angin berikutnya yaitu angin tetap. Angin tetap ini merupakan angin yang memiliki arah hembusan tetap pada sepanjang tahunnya. Angin tetap ini terbagi menjadi dua macam, yaitu angin pasat dan juga anti pasat. Angin pasat sendiri merupakan angin yang bertiup dari daerah subtropik menuju khatulistiwa atau ekuator. Sementara angin antipasat adalah angin yang mampu bertiup dari daerah khatulistiwa atau ekuator menuju daerah subtropik. Jenis angin berikutnya yaitu angin lembah. Angin lembah merupakan kebalikan dari jenis angin gunung. Ya, angin ini merupakan angin yang mampu bertiup dari lembah menuju ke puncak gunung. Biasanya angin lembah akan bertiup ketika siang hari. Jenis angin yang terakhir yaitu angin dingin. Angin ini memiliki sifat dingin. Angin ini terbagi menjadi dua macam, yaitu angin mistral dan angin bora. Angin mistral merupakan angin yang bertiup dari pantai Laut Tengah, yaitu bagian selatan Prancis. Sementara angin bora adalah angin yang bertiup di daerah Balkan. Biasanya angin ini turun dari dataran tinggi Balkan menuju pantai Albania dan juga Istria. Nah, itu tadi jenis angin beserta dengan pengertiannya dan proses terjadinya. Semoga dengan adanya informasi tersebut membuat kita mengetahui bahwasannya angin bukan hanya sekedar udara yang berhembus, melainkan juga terbagi menjadi beberapa jenis. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.